Siap. Berdoa. Siang, pagi, malam, siang. Ya, betul. Oke, pelajaran kita hari ini tentang materi yang pernah saya ulas kemarin sebelumnya, yaitu tentang kita mulai berpikir yang namanya berkomputasi. Apa itu ya? Coba dibuka bukunya yuk, nanti kita bahas pembelajarannya. Oke, nanti saya buka slide-nya di depan. Oke, sudah ada depan ya. Oke, kita mulai pembelajaran di bab berikutnya, yaitu berpikir komputasional. Oke, sudah siap belajar hari ini? Ada yang mau menjelaskan tentang berpikir komputasional? Ya, ada yang mau komentar tentang berpikir komputasional? Ya, ya. Berpikir komputasional, cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Kenapa sih harus begini? Karena setiap hidup kalian pasti ada masalah nggak? Ada. Kalau nggak ada masalah, hidup nggak? Nah, justru dengan masalah kita hidup. Ada yang masalah, Allah kasih rezeki yang luar biasa. Oh teman, adanya masalah, Allah kasih jalan terbaik atau jalan pintas yang baik.
bisa menyelesaikan masalah dengan baik, itu namanya orang hebat. Kita mulai lanjut yang lebih detail lagi, cara berpikir komputasional. Coba saya nanya nih. Coba jawab yang berikut. Pernahkah kalian terlambat datang ke sekolah? Itu sekarang siapa yang terlambat? Sering terlambat. Banyak juga ya. Kenapa masalahnya terlambat? Coba ada yang kenapa? Dua macet. Si Malik. Bintara. Kamu apa ya? Siapa lagi? Kamu Era? Jara. Ya si Jeko kenapa? Pulang dulu. Kayak mulus mah. Mulutnya siapa yang mulai? Puasa gitu ya. Apa lagi ya sini pula? Akbar ya. Oke. Tadi katanya masalah macet. Sebetulnya masalahnya macet bisa kalau di awal lagunya. Oh jauh dari Jawa, semuanya juga ya. Ya, cari solusi lain. Mungkin lewat jalan yang nggak macet, lewat belakang. Ya berarti dibagi lagi jalannya ya. Berarti ada masalah yang harus diselesaikan dengan cara kamu sendiri. Tujuan pembelajaran yang pertama apa? Lagi satu lihat tujuan pembelajaran hari ini apa? Yang pertama bagus. Yang kedua jadi tujuan belajar hari ini kamu menjelaskan 4 fondasi berpikir komputasional, 4 cara menyelesaikan masalah. Nah tujuannya gini, dengan gaya
nih bagian ini, bagian isi acara, bagian sesi kebersihan, keamanan. Nah itu dia orang-orangnya. Nah, untuk mensukseskan suatu acara besar. Nah, membagi-bagi itu namanya apa namanya? Komposisi. Jelas tidak namanya itu? Tujuannya agar masalah yang terlihat menakutkan. Coba kamu coba besok si Pak Putra, si ketua panitia kegiatan Islam Miraj. Nilai enggak? Coba saya jadi ketua Maulid. Langsung tunjuk. Bingung enggak? Ya, kalau sendiri kamu butuh bantu. Siapa tuannya? Teman-teman. Betul nggak? Ya. Jangan namanya jadi panitia 17 Agustus. Kalau sendirian tunjuk bisa nggak? Kamu butuh orang nggak? Orangnya bekerja sama. Itu namanya masalah diajak-ajak jadi lebih mudah, ya. Terus saya taman kota nih. Mulai kita ke taman kota. Misi kita kembali lagi ke taman kota. Misi kita ke taman kota. Udah apa nih? Dan tamannya. Dekomposisi ngapain tuh? Kita mau taman kota nih. Dekomposisinya apa? Pilih kendaraan, betul nggak? Dia bilang pakai apa? Motor pakai apa? Mobil perawat. Ini memilih kendaraannya dulu, betul nggak? Menentukan terbaik, betul nggak? Mau lewat mana kamu? Mau lewat Kaji? Apa mau lewat Kalimalang? Atau ini bisa jadi beda? Kamu sudah pulang tadi, mau taman kota. Kamu pulang dulu kan? Rumahnya ada di Kaji, ada di sini, kan beda kan? Ya betul. Ya pas lagi pulang sekolah kan masih pulang dulu, setelah itu baru ke. Nah, sesuai tujuan masing-masing. Lihat, kalian semua menentukan tujuan masing-masing. Betul? Kemudian dikirim ya ke kondisi jalanan. Dikirim ya. Macet apa enggak ya, betul ya kan? Itu hujan apa enggak, betul nggak? Ini namanya membagi-bagi kerjaannya. Padahal mau kota doang nih, mau orang kota, kita mikirin nih. Naik apanya? Kemudian dari mana lewatnya? Dipikir ya. Nah, setelah saya dapat masalah kecil dan jawab. Hah? Ya, paham kan? Namanya dekop. Apa namanya ini? Komposisi. Membagi-bagi masalah jadi kecil dan mudah. Ya mulai itu ya. Oh ya, berjalan. Oke, baik. Yang kedua apa namanya tadi? Tadi yang 4 pilar. Yang pertama apa tadi? Yang kedua, tadi yang keempat. Sekarang yang kedua, pengenalan pola. Apa itu? Jadi ada pola-pola yang mau dipisahkan tuh.
algoritma. Ayo silakan. Siapa yang kembali? Ayo bagi-bagi. Bagi tugas siapa yang kerjain? Bagi-bagi siapa yang kerjain komposisi siapa? Siapa yang kerjain pengenal pola siapa? Satu orang kerjain. Siapa yang kerjain? Ini abstraksi siapa? Siapa yang kerjain? Algoritma yang siapa ya? Bagi-bagi. Yang mana? Siapa yang kerjain? Yang komposisi siapa yang kerjain? Ya, siapa yang pengenal pola siapa? Siapa yang kasih? Dilepas dulu yang awal, dilepas ya. Ya, kamu bisa. Ya, mulai. Siapa yang algoritma? Ayo lagi. Yang menulis siapa? Ya, udah dibagi-bagi dulu. Siapa yang bagi itu? Yang kerjain berapa sih yang bagi? Ya, bagi ya. Ya, bagaimana? Boleh dibuka ya? Boleh dibuka, apa namanya? Sampelnya dibuka. Sampelnya boleh dibuka. Sampelnya boleh dibuka. Bagi-bagi, mana itu? Yang mulai, sampel satu. Jawab. Jadi siapa? Ayo. Sama ya. Ayo, mulai kerjain masing-masing. Oke, terakhir semua. Berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun atau pecahkan masalah. Ingat kontennya ada apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Setelah pelajaran ini, kita sudah mengenal tentang berpikir komputasional, yaitu yuk sejenak melakukan besar dari keempat pilar mana yang menurutmu paling menantang? Pengenalan pola. Nomor 2,